Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Fan Juechen berasal dari klan surga terbakar dan juga putra master klan. Jika dia mewakili Blue Wind mendalam Palace di turnamen, kami pasti akan dikritik. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil masuk ke dalam 100 besar dan mengalahkan Fan Juebi, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai perwakilan Blue Wind mendalam Palace dan menerima peringkat istana kami. Sebaliknya, kami akan diejek. Ayah pasti tidak akan merasa bangga dengan hal ini. Bagaimana menurutmu, Kepala Istana Qin? Chang Yue berkata dengan tenang. Apa yang kamu katakan itu benar, Putri. Ini pasti akan membawa kita banyak kritik dan cemoohan. Qin Wuxiang mengangguk dan melanjutkan tanpa daya, namun, satu-satunya alasan Fan Juechen memasuki istana mendalam kita adalah agar dia bisa berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Wind tahun ini. Dia ingin mendapat peringkat lebih tinggi dari Fan Juebi untuk membalas rasa malunya. Poin ini, pangeran ketiga juga telah secara khusus menginstruksikan sebelumnya. Selain itu, dia memang adalah murid istana yang sangat besar. Jika kita mengusirnya, aku khawatir. Karena itu masalahnya, biarkan saja. Saya akan menjelaskan kepada ayah. Chang Yue mengambil alih daftar nama itu dan menjawab. Nada suaranya santai dan lemah seolah-olah dia tidak peduli dengan daftar nama ini atau bahkan turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini. Reaksi Chang Yue membuat Qin Wuxiang menghela nafas lagi. Dia membungkuk dan berkata, semuanya akan berjalan sesuai rencana Putri. Kami hanya 3 hari dari turnamen. Bagaimana kalau kita berangkat besok pagi? Jam berapa yang lebih tepat bagi Anda, Putri? Aku. Chang Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sedih, saya lupa memberitahu Anda sebelumnya, Kepala Istana Qin. Saya tidak akan mengikuti turnamen peringkat Blue Wind tahun ini. Saya harus menyusahkan Kepala Istana Qin dan Kepala Istana Dongfang untuk membawa tim kali ini. Meskipun Kepala Istana Qin bisa menebak reaksi Chang Yue dari tindakannya, mendengar kata-kata dingin langsung dari mulutnya masih membuat hatinya berdebar. Dengan ekspresi gelap dia melanjutkan, tetapi Putri, Kepala Istana Dongfang selalu sulit dilacak. Sejak Yang Mulia sakit, dia jarang tinggal di istana. Lebih dari setahun yang lalu, dia meninggalkan istana untuk melakukan tur, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya sejak itu. Bahkan jimat transmisi suara pun tidak bisa menghubunginya. Lebih jauh lagi, bahkan jika Kepala Istana Dongfang bisa kembali ke masa lalu, aku dan dia membawa tim ke sana akan sangat tidak pantas. Turnamen pemeringkatan Blue Wind adalah turnamen paling bergengsi di negara ini dan diselenggarakan oleh salah satu dari 10 sekte teratas di dunia. Orang-orang yang hadir semuanya berstatus setidaknya tetua sekte. Bahkan ada sekte di mana master sekte sendiri yang membawa tim masuk. Istana kami selalu menghadirkan seorang pangeran atau putri untuk memimpin tim. Jika kami mengirim kepala istana kali ini, kemungkinan besar sekte lain akan merasa bahwa kami meremehkan mereka. Villa Pedang Surgawi bahkan mungkin menyimpan dendam terhadap kita. Tubuh Yang Mulia tidak sehat dan dia tidak bisa banyak bergerak. Semua pangeran terlibat dalam perebutan kekuasaan dan karena itu tidak akan mempermasalahkan hal ini. Oleh karena itu, kami hanya dapat merepotkan Anda, Putri. 3 tahun yang lalu, Blue Wind mendalam Palace kami hanya berada di peringkat 223, tapi sikap elegan Anda mengejutkan seluruh penonton, benar-benar menutupi hasil yang menyedihkan. Kali ini, kami tidak punya pilihan selain merepotkan Anda lagi. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Selama beberapa turnamen pemeringkatan Blue Wind sebelumnya, Kaisar Blue Wind sendiri secara pribadi membawa tim ke turnamen tersebut. Tapi sekarang, dia sakit dan tidak mampu melakukannya. Meskipun terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarga, semua pangeran mengetahui pentingnya acara ini.
Namun, hasil istana selalu menyedihkan dan pergi ke Heavenly Sword Villa hanya akan membuat mereka malu. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang mau melakukannya. Itu sebabnya Chang Yue harus membawa tim ke turnamen ranking Blue Win 3 tahun lalu. Kesulitan tahun ini sama dengan kesulitan 3 tahun lalu. Qin Wuxiang tahu bahwa satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah Chang Yue. Masalah Yun Ce sudah menyebabkan Chang Yue menjadi sedih dan hancur. Bahkan ada beberapa kali dia merasa sangat putus asa. Dia benar-benar tidak punya niat lagi untuk memikirkan apapun tentang turnamen peringkat Blue Win. Namun, mendengar apa yang dikatakan Qin Wuxiang, Chang Yue tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dia harus mempertimbangkan reputasi keluarga kekaisaran dan hubungan dengan Heavenly Sword Villa. Dia mengangguk sedikit dan menutup matanya. Aku tahu, siapkan binatang buas yang terbang. Kami akan berangkat besok pagi. Iya, Qin Wuxiang akhirnya menghela nafas lega. Keesokan paginya, istana mendalam Blue Win. Langit sudah cerah dan sunyi di istana dalam. Meski masih pagi, sebagian besar murid sudah memasuki menara pengumpulan yang mendalam. Di istana dalam, para murid biasanya bangun dan memasuki menara pengumpulan yang mendalam sebelum matahari terbit. Beberapa bahkan tinggal di dalam menara selama beberapa hari beberapa malam. Di dalam menara, setiap detik kultivasi sangat berharga dan para murid tidak berani menyia-nyiakannya. Setelah meninggalkan Blue Win Imperial Palace, hampir mustahil bagi mereka untuk memasuki menara lagi. Di depan aula mendalam tertinggi, 3 elang salju raksasa berdiri dengan anggun, masing-masing dari mereka memancarkan aura dingin yang samar. Dengan kecepatan Giant Snow Eagle, mereka mampu melakukan perjalanan hingga beberapa ribu kilometer sehari. Mereka membutuhkan waktu paling lama 2 hari untuk mencapai Heavenly Sword Villa. Di samping Giant Snow Eagles adalah Qin Wuxiang, yang sudah menunggu di sana. Di sebelah kanannya ada 2 murid istana dalam yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Mereka tampak biasa-biasa saja, tetapi mata mereka menunjukkan kilatan kesombongan. Mereka saling menatap dengan tanda permusuhan yang jelas. Keduanya adalah murid peringkat kedua dan ketiga istana dalam, masing-masing Feng Bufan dan Fang Feilong. Meskipun mereka berdua baru berusia 20 tahun, ada berhala dari semua murid di istana yang mendalam. Bahkan seluruh kota kekaisaran Blue Win mengetahui dan mengakui mereka sebagai orang jenius. Putra mahkota dan pangeran ketiga juga menyukainya, dan orang-orang berharap mereka memiliki kekuatan besar di masa depan. Memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda membuat 99% pemuda di kota ini merasa iri. Hal ini tentu saja memicu ego dan membuat mereka sombong. Karena mereka telah berjanji setia kepada putra mahkota dan faksi pangeran ketiga, mereka secara alami tidak cocok seperti api dan air. Mereka tidak hanya saling memandang dengan permusuhan, kata-kata mereka juga penuh dengan hinaan dan ejekan. Akhirnya, Chang Yue tiba. Dia tidak memakai sesuatu yang istimewa, dia juga tidak merias wajah. Dia juga tidak membawa siapapun saat dia tiba sendirian. Qin Wuxiang maju dengan tergesa-gesa, "Selamat pagi, Yang Mulia. Putri, kenapa kamu sendirian? Kenapa tidak ada yang melindungimu?" Chang Yue memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Saat pergi ke Heavenly Sword Villa, lebih baik memiliki lebih sedikit orang daripada memiliki lebih banyak. Juga, kami memilikimu di sini, Kepala Istana Qin, bukankah keduanya Feng Bufan dan Fang Feilong?" Feng Bufan dan Fang Feilong maju untuk menyambut sang putri. Meskipun mereka sopan, mereka tidak memiliki rasa takut dan kegelisahan yang biasa dialami rakyat jelata ketika bertemu dengan bangsawan. Setelah mengikuti putra mahkota dan pangeran ketiga, mereka tahu bahwa Putri Angin Biru tidak terlalu berpengaruh dalam perebutan kekuasaan. Dia tidak memiliki pengaruh apapun dan hanya menyandang gelar putri.
Mungkin satu-satunya pengaruhnya adalah pengaruh yang masih dipegang oleh kaisar saat ini yang juga termasuk istana yang mendalam. Ketika kaisar saat ini meninggal, perebutan kekuasaan antara putra mahkota dan pangeran ketiga akan selesai. Saat itu, nasib sang putri juga akan ditentukan. Bahkan jika dia tidak dicari oleh klan surga terbakar, Chang Lin atau Chang Suo pasti akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan. Di mana Fen Juechen? Chang Yue melihat sekeliling dan bertanya. Qin Wuxiang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemarin, saya sudah memberi tahu Fen Juechen tentang waktu itu. Namun, kami sudah menunggu 1 jam dan dia masih belum juga datang. Fen Juechen sangat arogan dan tidak menunggu orang. Mungkin dia akan tiba menjelang penghujung pagi. Selain itu, semuanya sudah disiapkan. Putri dapat yakin, kepala istana Qin mengatur semuanya secara pribadi. Tentu saja saya tidak khawatir. Chang Yue menjawab dengan dingin, karena itu masalahnya, mari kita tunggu di sini sebentar lagi. Jika dia masih belum tiba di penghujung pagi, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Chang Yue tidak ingin Fen Juechen mewakili istana mereka di turnamen peringkat. Tentu saja, dia tidak memiliki banyak kesabaran terhadapnya. Iya, Qin Wuxiang menjawab dengan hormat. Namun, dia yakin Fen Juechen akan tiba sebelum pagi berakhir. Karena dia berlatih tanpa kenal lelah di istana yang mendalam demi kesempatan mengalahkan Fen Juebi selama turnamen ranking Blue Win, untuk menebus rasa malunya sebelumnya. Sekitar setahun sebelum turnamen, dia mulai berkultivasi dengan penuh semangat di menara pengumpulan yang sangat besar. Dia berlatih seperti orang gila setiap hari untuk meningkatkan kekuatan dan seninya yang mendalam. Dan dalam waktu hampir 1 tahun, dia langsung melangkah dari alam mendalam roh tingkat pertama ke alam mendalam roh tingkat kelima hari ini. Peningkatan yang begitu liar membuat Qin Wuxiang gugup. Itu juga membuatnya percaya bahwa dalam hal bakat, Fen Juechen tidak kalah dari Fen Juebi, dan bahkan jauh melebihi dia. Saat mereka berbicara, sesosok tubuh muncul di pintu masuk istana bagian dalam, berjalan masuk dengan santai. Oh, sepertinya Fen Juechen ada di sini. Sosok dari jauh mengejutkan Qin Wuxiang sedikit ketika dia berbicara dengan Putri Chang Yue. Tapi segera, dia mengernyitkan alisnya saat wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Ketika sosok itu mendekat, dia bisa terlihat lebih jelas. Itu adalah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun, mengenakan kemeja putih sederhana yang telah ternoda oleh debu dan embun perjalanan. Sepertinya dia terburu-buru sepanjang malam. Dia tidak menunjukkan kesombongan apapun, setidaknya bukan jenis kesombongan yang dimiliki Fen Juechen. Dengan wajah bersih dan putih yang terlihat cerdas, dia tidak memiliki aura yang sombong dari para praktisi mendalam, dan lebih terlihat seperti seorang pemuda yang terlindung. Orang itu bukan Fen Juechen. Dia adalah Yun Ce yang bergegas siang dan malam untuk kembali. Dari pusat Wasteland of Death, Yun Ce membutuhkan waktu 11 hari untuk keluar. Dalam 11 hari ini, setiap langkah yang diambilnya berbahaya, terutama di wilayah binatang mendalam langit dan binatang mendalam bumi. Setiap langkah yang diambilnya hati-hati dan sulit. Dia menghadapi tidak kurang dari 100 kali bahaya fatal. Namun, dia menghindari semuanya. Sama seperti ini, hanya dengan menggunakan kekuatannya yang hanya ada di alam mendalam sejati. Dia berhasil melarikan diri setengah dari wilayah Sky mendalam Beast dan melarikan diri dari Wasteland of Death. Kemudian, dia bergegas siang dan malam, dan akhirnya dalam 6 hari, dia akhirnya tiba di Blue Wind Imperial Palace pagi ini. Sesampainya kembali di Blue Wind Imperial Palace, orang pertama yang dilihatnya adalah Qin Wuyu, dan ekspresi Qin Wuyu saat melihatnya seperti melihat hantu di tengah hari. Dia kemudian mengerti bahwa masuknya dia ke Wasteland of Death telah menyebar dan banyak yang mengira dia telah mati di Wasteland of Death. Setelah itu,
dia mendengar dari Qin Wuyu bahwa tim yang pergi ke turnamen peringkat Blue Win di Heavenly Sword Villa akan segera berangkat. Oleh karena itu, dia meninggalkan Qin Wuyu dan bergegas ke istana dengan kecepatan tinggi. Ketika dia tiba, dia melihat Qin Wuxiang dan Chang Yue yang tertegun. Kepala istana Qin, kakak senior, sudah lama tidak bertemu, saya kembali. Yun Ce berdiri di depan mereka dan berkata sambil tersenyum. Kakak muda Yun. Chang Yue segera menutup bibirnya, dan melihat sosok yang dengan mudah berada dalam jangkauannya dengan rasa tidak percaya. Seketika, penglihatannya menjadi kabur, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke alam mimpi. Gelombang pusing bahkan muncul di otaknya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan meskipun dia dengan kuat menahan dorongan untuk terjun ke pelukannya, dia tidak bisa menahan air mata di wajahnya yang mengalir keluar apapun yang terjadi. Melihat Yun Ce dan menahan suara tangisnya, dia mencoba berbicara, tapi dia sudah menangis sampai tidak bisa mengeluarkan suara apapun, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan kalimat yang masuk akal. Yun Ce berjalan ke depan Chang Yue. Tanpa mempedulikan Qin Wuxiang dan dua orang lainnya di sampingnya, dia mengulurkan tangannya, dengan lembut menyekat tetesan air mata di wajahnya dan berkata dengan hati yang sakit, "Maaf, kakak senior, aku telah membuatmu khawatir." Suara milik Yun Ce seperti angin paling lembut dan bergema di telinga Chang Yue. Dia mengira dia tidak akan pernah mendengar suaranya lagi sepanjang hidupnya. Dia menggenggam tangan Yun Ce. Air matanya karena kegembiraan dan keterkejutan tidak dapat berhenti ketika dia berkata sambil menangis, saya telah berpikir, tidak akan pernah lagi, tidak akan pernah lagi. Saya tidak memberi tahu kakak senior bahwa tempat yang saya kunjungi adalah gurun kematian, dan ini adalah kesalahan saya, namun, saya telah kembali dengan selamat, tidak ada sehelai rambut pun yang hilang. Yun Ce menghiburnya sambil tersenyum. Sebelum aku pergi, aku telah berjanji pada kakak senior bahwa aku akan kembali dalam waktu setengah tahun. Meski aku hampir terlambat, setidaknya aku tidak mengingkari janjiku dengan kakak senior. Kakak senior, jangan menangis lagi, kemanapun aku pergi mulai sekarang, aku pasti akan memberitahumu dengan jujur, dan tidak akan pernah lagi membiarkanmu mengkhawatirkanku. Air mata Chang Yue, bisikan Yun Ce, bahkan jika seseorang idiot, mereka masih bisa dengan jelas menceritakan hubungan mereka saat ini. Mengesampingkan Qin Wuxiang, yang telah memperhatikan firasat ini sejak lama, karena Qin Wuyu juga diam-diam mengisyaratkan kepadanya beberapa kali. Meskipun dia agak canggung dan tidak nyaman hanya menonton dari samping seperti itu masih bisa diterima. Tapi bagi Feng Bufan dan Fang Feilong, ekspresi mereka jauh lebih menarik. Yun Ce adalah seseorang yang sangat diminati setengah tahun yang lalu, mereka juga telah mendengar berita kematiannya di Wasteland of Death. Mengikuti putra mahkota dan pangeran ketiga, mereka juga kadang-kadang mendengar bahwa Putri Bulan Biru dan Yun Ce agak dekat. Namun saat ini, mereka melihat air mata keduanya mengalir dan mengungkapkan emosi secara dekat dan pribadi. Apakah Yun Ce hidup atau mati, bukanlah masalah yang mendesak bagi mereka. Bagaimanapun, dia hanyalah karakter kecil di mata mereka, dan paling banyak, hanya memiliki pengaruh yang baik di kalangan generasi muda selain telah mendapat perhatian dari putra mahkota dan pangeran ketiga sebelumnya. Tapi Chang Yue, dia adalah satu-satunya putri dalam keluarga kekaisaran Blue Win Empire. Dan identitas yang lebih penting, dia juga wanita yang diinginkan Feng Juecheng. Setelah Feng Bufan dan Fang Feilong selesai terkejut, tatapan mereka ke arah Yun Ce langsung merasa kasihan, mengesampingkan identitas Putri Bulan Biru. Jika Feng Juecheng mendengar tentang Yun Ce yang berani mencemari wanita yang ia sukai. Bahkan jika seluruh istana mendalam sayap biru melindunginya, dia pasti akan mati dengan kematian yang sangat menyedihkan, dan pastinya tidak akan ada hasil kedua. Melirik ke arah Qin Wuxiang dan dua orang dengan ekspresi tidak normal,
Yun Ce meremas tangan Chang Yue, maju selangkah dan berkata, "Kepala Istana Qin, aku telah meninggalkan istana yang dalam tanpa disadari atas kemauanku sendiri setengah tahun yang lalu, dan aku berharap atas pengampunan kepala istana." "Haha, baguslah asalkan kamu kembali, baik-baik saja dan aman." Qin Wuxiang tersenyum penuh belas kasih. Melihat kembalinya Yun Ce dengan selamat, dia juga benar-benar gembira di hatinya. Setidaknya, Putri Chang Yue tidak lagi memiliki hati yang pucat, sedih hingga putus asa. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Oh, tampaknya juga, buah yang dihasilkan dari pelatihan setengah tahun Anda sangat mengejutkan. Peringkat kekuatanmu saat ini adalah sekarang, apa? Alam mendalam sejati 10, peringkat ke-10. Ini. Dia awalnya merasa bahwa aura energi mendalam yang dipancarkan Yun Ce jauh lebih dalam dan tebal daripada setengah tahun yang lalu, dan karena itu dia sangat senang. Tapi hanya ketika dia benar-benar memeriksanya, barulah dia akhirnya mengetahui dengan sangat terkejut, bahwa tingkat kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Terakhir kali dia melihat Yun Ce adalah 6 bulan yang lalu. Pada saat itu, selama pertarungannya dengan Murong Yi, kekuatannya hanya berada pada level kedua dari alam mendalam sejati, dengan waktu 6 bulan, dia secara berturut-turut melewati 8 level. Benar-benar mendalam, tingkat ke-10. Chang Yue membalikkan wajahnya yang masih memiliki air mata, dan berbicara dengan nada terkejut sekaligus gembira, "Saudara muda Yun, apakah itu benar? Kekuatanmu yang dalam benar-benar telah mencapai puncak alam mendalam sejati." Kata-kata Qin Wuxiang membuat ekspresi Feng Bufan dan Fang Feilong berubah. Mereka segera menyelidiki kekuatan Yun Ce. Hasil yang mereka dapatkan membuat ekspresi mereka berubah drastis lagi, dan keterkejutan di hati mereka sudah mencapai batasnya. Tentang masalah dia melawan Murong Yi setengah tahun yang lalu, mereka secara alami mengetahuinya, dan juga mengetahui kekuatan mendalam Yun Ce pada saat itu. Tapi lompatan sedemikian rupa, melompat 8 peringkat berturut-turut dalam waktu 6 bulan, mereka belum pernah mendengar kasus seperti itu sebelumnya. Bahkan bagi jenius generasi muda nomor 1 saat ini, Master Muda Villa Pedang Surgawi, Ling Yun, pasti mustahil baginya untuk melompat dari alam mendalam sejati tingkat 2 ke alam mendalam sejati tingkat 10 dalam waktu setengah tahun. Yang lebih mengejutkan Qin Wuxiang, bukan hanya kekuatan Yun Ce yang sangat melonjak, auranya juga sangat stabil, menaikkan 8 level dalam waktu setengah tahun. Energi yang dalam masih sangat stabil dan tebal, bagian manapun dari ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Yun Ce mengangguk sambil tersenyum, "Ya, meskipun Wasteland of Death penuh dengan bahaya, hal itu memang bisa memberi seseorang pengalaman pelatihan yang sangat bagus. Jika itu hanya pelatihan, dengan 54 vena mendalam Yun Ce yang terbuka penuh, dia masih akan memperoleh banyak keuntungan dalam waktu setengah tahun. Namun, dia benar-benar tidak akan meningkatkan kekuatannya sebanyak ini hanya karena itu. Mendapatkan warisan garis keturunan Dewa Naga adalah faktor kunci sebenarnya. Ini sungguh sulit dipercaya." Qin Wuxiang bahkan agak tergagap karena kegembiraan. Bahkan murid langsung dari sekte teratas yang memiliki sumber daya dan warisan yang melimpah, tentu tidak akan mengalami peningkatan seperti yang Anda alami. Sepertinya, aku selalu meremehkanmu. Tidak heran juga mengapa sang putri akan menganggapmu begitu penting. Pujian kepala istana Qin terlalu berlebihan. Yun Ce dengan santai tersenyum, dan langsung melanjutkan ke pengejaran. Turnamen pemeringkatan Blue Wind harus dimulai hanya dalam 2 hari lagi. Saya ingin mewakili keluarga kekaisaran untuk menghadiri turnamen pemeringkatan kali ini. Saya ingin tahu apakah kepala istana Qin dapat memberi saya izin. Qin Wuxiang ragu-ragu sejenak, melirik Feng Bufan dan Fang Feilong, dan berkata, "Setiap kekuatan yang menghadiri turnamen pemeringkatan, hanya dapat membawa paling banyak 3 murid peserta.
Tiga orang yang mewakili keluarga kekaisaran untuk berpartisipasi telah dipilih melalui pertandingan di Istana Dalam. Dua kakak laki-lakimu di sampingku adalah dua di antaranya, dan yang lainnya adalah Feng Juechen. Jika Anda berpartisipasi, saya khawatir. Itu mudah. Yunce mengalihkan pandangannya ke arah Feng Bufan dan Fang Feilong, karena ini adalah turnamen peringkat, maka hasil turnamen akan mempengaruhi peringkat keluarga kekaisaran dalam semua kekuatan, dan tentu saja juga akan mempengaruhi prestise keluarga kekaisaran. Oleh karena itu, kita mutlak harus memilih murid terkuat sebagai peserta. Karena kedua kakak senior ini adalah dua dari tiga yang terkuat dari seleksi, maka jika saya mengalahkan salah satu dari mereka, apakah ini berarti saya dapat menggantikan mereka? Ini, Qin Wuxiang memandang Chang Yue, dan perlahan mengangguk, memang benar. Jika kekuatan Anda lebih besar daripada salah satu dari dua kakak senior Anda secara alami akan lebih memenuhi syarat untuk mewakili keluarga kekaisaran dan berpartisipasi. Itu bagus kalau begitu. Yunce melipat tangan kanannya ke belakang, dan mengulurkan tangan kirinya ke arah Feng Bufan dan Fang Feilong. Kalau begitu, saya ingin meminta bimbingan dari dua kakak senior di sini. Saya ingin tahu kakak senior mana yang ingin memberi saya bimbingan terlebih dahulu. Diskusi Yunce dan Qin Wuxiang membuat Feng Bufan dan Fang Feilong mengungkapkan rasa jijik mereka. Meskipun kemajuan Yunce sangat mengejutkan, mereka berdua telah lama menembus alam mendalam sejati dan sudah berada di alam mendalam roh selama lebih dari setahun. Jadi bagaimana mungkin mereka peduli dengan peringkat ke-10 dari alam mendalam roh? Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka akan dikalahkan oleh seorang praktisi mendalam sejati. Menghadapi sikap Yunce, keduanya tertawa dengan jijik. Mulut Fang Feilong bergerak-gerak, dan berkata, Feng Bufan, kalau begitu aku serahkan ini padamu. Sudut mata Feng Bufan miring saat dia mencibir, Feng Feilong, kamu hanyalah seseorang yang kalah dariku, jadi tidak ada gunanya aku melakukan apapun. Jika Anda bahkan tidak bisa melewatinya, apakah saya perlu mengambil tindakan? Fang Feilong dengan marah membalas, nama keluarga Feng, itu hanya karena kamu mengkonsumsi Dragon Scarlet Transforming Pellet lebih awal, dan menerobos 1 atau 2 bulan lebih awal dariku. Tunggu sampai saya menyelesaikan penyempurnaan Dragon Scarlet Transforming Pellet dalam 2 hari ini, lalu kita lihat siapa yang kalah. Kedua kakak senior tidak perlu bertengkar. Yunce berkata sambil terkekeh, jika kalian tidak bisa memutuskan siapa yang akan memberiku bimbingan, maka kalian berdua bisa maju bersama. Setelah kata-kata itu keluar, Qin Wuxiang dan Chang Yue ketakutan. Feng Bufan dan Fang Feilong menatap kosong sebentar, lalu mencibir pada saat bersamaan. Feng Bufan menjawab, "Huff. Yunce, kamu memang sombong dan angkuh seperti rumor yang beredar." Feng Bufan baru saja mulai berbicara, tetapi kemudian dengan tidak sopan disela oleh Yunce, turnamen peringkat sudah dekat, sebaiknya kita tidak membuang waktu untuk pembicaraan yang tidak perlu. Jika kedua kakak senior itu tidak mau mengambil inisiatif menyerang, maka saya tidak akan sopan lagi. Begitu suaranya jatuh, sosok Yunce melintas saat dia langsung berlari ke arah Feng Bufan dan Fang Feilong. Saat dia mendekat, siluetnya tiba-tiba terbelah menjadi dua, membiarkan Feng Bufan dan Fang Feilong dengan jelas melihat Yunce yang berbeda datang menyerang ke arah mereka masing-masing. Melawan lawan di alam mendalam sejati, baik Feng Bufan maupun Fang Feilong tidak merasakan tekanan apapun, juga tidak merasa bingung. Dan alam mendalam sejati yang sebenarnya dengan sia-sia berusaha menantang dua orang di alam mendalam roh, di mata mereka, adalah lelucon terbesar abad ini. Mati! Keduanya dengan dingin berteriak saat mereka masing-masing meraih Yunce di depan mereka, tapi kedua tangan mereka secara bersamaan meraih udara, kedua Yunce, keduanya adalah gambar sisa. Namun di bawah kedua serangan mereka,
menyerang kedua gambar sisa ini tidak terasa berbeda dengan menyerang orang sungguhan, dan tidak memiliki perasaan ilusi samar yang biasanya dimiliki oleh gambar sisa. Ini adalah aspek paling hebat dari bayangan patah bintang dewa. Setelah itu, tubuh asli Yunce muncul di atas mereka. Tubuhnya segera berputar ketika kedua tangannya membentangkan dan secara bersamaan menyerang ke arah keduanya. Seperti kilat, dia menyerang bahu kiri dan kanan dengan serangan yang tampaknya tidak ringan atau berat. Serangan mendadak Yunce mengejutkan mereka, namun mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut saat menghadapi serangan Yunce. Mustahil bagi serangan mendalam sejati, terutama yang secara bersamaan menyebar ke arah dua orang, untuk menembus pertahanan energi mereka yang dalam. Dan selama keduanya secara bersamaan membalas dengan energi mereka yang dalam saat serangan itu terjadi, energi balasan dari dua alam mendalam roh sudah cukup untuk membiarkan bocah egois sombong yang tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi, menderita luka serius. Tapi saat tamparan ganda Yunce mengenai bahu mereka, perasaan menindas yang tak terlukiskan membuat punggung mereka merinding saat jantungnya tiba-tiba berhenti. Kemudian, setelah ledakan yang keras, mereka merasa seolah-olah telah dihancurkan dengan kejam oleh palu godam seberat 15.000 kg sebagai pertahanan energi yang dalam, bersama dengan pemikiran memukul balik pecah dalam sepersekian detik. Keduanya mengerang serempak dan dikirim terbang jauh. Seolah-olah itu adalah dua ikat jerami, mereka terus terbang melewati jarak lebih dari 30 meter. Setelah itu, mereka tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan, dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Kekuatan mendalam Yunce memang hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati, tapi bagaimana kekuatan sebenarnya bisa diukur dengan kekuatannya yang dalam? Kekalahan instan. Kalahkan dua orang secara instan. Dan keduanya adalah praktisi hebat dari generasi muda yang menempati posisi kedua dan ketiga dalam peringkat mendalam surgawi Istana Dalam, selama lebih dari setahun. Mata tua Qin Wuxiang segera terbuka lebih lebar dari mata sapi, dan bahkan Chang Yue dengan lembut tersentak saat dia tanpa sadar menutup mulutnya. Warna keterkejutan di matanya yang berubah menjadi kejutan yang menyenangkan, sekali lagi berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat yang mendalam, seperti bagaimana seorang gadis biasa memuja kekasihnya yang pemberani. Melihat dua orang yang tidak bisa bangkit dari tanah, Yunce menatap tangannya dan kemudian berkata dengan agak malu-malu. Saudara senior, saya minta maaf, saya menyerang terlalu keras, Kepala Istana Qin. Aku benar-benar tidak bermaksud melakukan itu dengan sengaja, itu seharusnya tidak menunda turnamen peringkat, kan?